Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rusty Effandi, terkait dengan materi pendidikan kewarganegaraan, pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6 ini membahas tentang hak asasi manusia. Nah, kita lihat dulu apa sih hak asasi manusia itu. Hak asasi manusia itu adalah hak-hak dasar yang dibawa sejak lahir, yang melekat, yang pada esensinya dianugerahi oleh Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawa bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya dalam masyarakat. Ini menurut Budiarjo. Kemudian hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya tidak boleh dilanggar atau disanggah oleh siapapun. Nah, ini menurut Umar Seno Aji. Nah, kemudian sejarah HAM itu sendiri ya, HAM itu dimulai dari abad ke-13 tahun 1215. Raja John dari Inggris mengeluarkan piagam yang dinamai Magna Carta, piagam agung. Nah, ini hak bangsawan sebagai hasil tuntutan mereka. Memuat beberapa pembatasan kekuasaan raja hingga abad 17 yang ternyata di dalamnya memiliki prinsip peradilan oleh juri. Nah, ini ya, memang Raja John dari Inggris ini dulu salah satu raja yang buruk ya, banyak sekali hal-hal yang melanggar HAM. Nah, ini sebelum abad 17 belum ada ya konsep HAM dan warga negara. Kemudian pelaksanaan konsep HAM itu baru ditemukan pada abad 18. Ya, abad 18 itu 1700-an dalam Konstitusi Amerika Serikat dan Prancis. Nah, ini beberapa konsep HAM dalam pernyataannya. Bisa dilihat ya, Magna Carta tahun 1200 itu merupakan naskah yang masyhur di Eropa, mengakui hak kemerdekaan. Kemudian Petition of Right yang diberikan Raja Charles I di Inggris dalam pemerintahannya 1628 memuat kemerdekaan bagi seseorang. Kemudian habeas corpus pada tahun 1679 dinamakan juga the Bulwark of the British Constitution. Nah, dibuat suatu undang-undang yang menjamin hak tidak bolehnya ditangkap dan ditahan dengan tindakan yang semena-mena kecuali menurut aturan undang-undang. Nah, kemudian juga ada Bill of Rights, undang-undang parlemen Inggris berasal dari petisi HAM disodorkan oleh Lord dan Common kepada Prince of Orange 1628. Nah, ini pengakuannya terhadap hak petisi kemerdekaan bermusyawarah dalam parlemen dan pemilihan untuk parlemen. Nah, ini sudah ada ini ya, hak untuk memilih dan bermusyawarah di dalam parlemen. Kemudian ada Declaration of Right dari Virginia 1776 sebelum pecah perang kemerdekaan Amerika, memuat pengakuan kemerdekaan agama, kemerdekaan pers, dan hak berkumpul dan berapat. Nah, ini ya. Jadi memang HAM itu sendiri adalah bentuk wujud dari kemerdekaan sebenarnya. Kemerdekaan suatu individu atau suatu bangsa untuk menjalankan keinginan, kehendaknya dalam kebaikan. Kemudian Konstituen Prancis pada tanggal 26 Agustus 1789 mengambil over hak-hak kemerdekaan Indonesia yang termuat dalam Declaration of Rights Amerika. Ada tiga semboyan yang terkenal dari revolusi Prancis ya. Nah, revolusi Prancis ini melahirkan liberty, equality, and fraternity ya. Liberty itu kemerdekaan, equal itu sama ya, kesamaan, fraternity itu persaudaraan. Nah, ini jadi memang
Di Prancis itu revolusinya melahirkan tiga bentuk ini ya. Kemudian right of self-determination. 14 pasal dari perdamaian yang adil diusulkan oleh Presiden Theodore Woodrow Wilson pada Januari 1918. Kemudian ada juga Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt. Ini tahun 1941 memuat kemerdekaan berbicara, freedom of speech, melahirkan pendapat, freedom of opinion, kebebasan mengabdi kepada Tuhan, freedom of religion, kemudian kebebasan dari segala kekurangan, freedom of poor, dan bebas dari rasa takut, freedom of fear. Nah ini ya, sebenarnya memang Amerika Serikat ini yang benar-benar menekankan bahwa HAM itu harus diakui. Ya, artinya memang hak setiap individu, setiap orang itu kan punya keinginan masing-masing. Tapi hak yang baik ini diakui oleh negara-negara, bangsa-bangsa. Kemudian ada di Universal Declaration of Human Rights. Nah, inilah yang terkenal ya, tahun 1948 itu diproklamasikan pada 10 Desember oleh Serikatan Bangsa-Bangsa yang memuat 30 pasal tentang HAM. Nah, HAM inilah bentuk pengakuan dan bentuk bebasnya manusia di dunia. Kemudian Abdul Aziz Wahab juga ada materi pokok Pancasila ya. Ini referensi yang kita dapat ya. Artinya memang dari referensi ini kita bisa tahu ada banyak sekali pengakuan-pengakuan HAM antar bangsa yang mendasarkan Indonesia juga akhirnya mengakui hak asasi manusia. Karena memang dalam negara demokrasi itu hak asasi manusia itu merupakan yang utama. Nah, ini ada hak kodrat manusia. Yang pertama itu hak hidup, freedom of life. Ini hak yang tak bisa diganggu-gugat ya, hak hidup ini. Kemudian ada hak kebebasan, freedom of liberty. Hak untuk bebas. Kemudian ada freedom of pursuit of happiness. Menikmati hak kekayaan dan kebahagiaan. Nah, ini bisa sejahtera ya, kebahagiaan ya. Ada 5 hal untuk menjawab kenapa sih HAM itu perlu ditegakkan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Nah, yang pertama itu penghargaan terhadap kodrat manusia, bahwa manusia itu dilahirkan sama ya, dilengkapi jiwa, raga, akal, kemauan, dan kekuatan hidup. Kemudian agar tegak ketertiban, ketenangan, kedamaian, dan jaminan keadilan, serta kepastian hukum. Kemudian melindungi kebahagiaan warga negara dari sewenang-wenangnya penguasa. Kemudian ada sebagai pedoman dan jaminan bahwa negara dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Terakhir, agar kehidupan manusia di dunia dapat berlangsung dengan aman dan tertib. Ya, sebenarnya tujuannya memang adalah kedamaian itu sendiri. Kemudian kategori HAM. Ya. HAM itu ada HAM ekonomi, property right, ya hak ekonomi ya. Kalau dalam Indonesia itu hak cipta ini. Hak untuk memiliki sesuatu, membeli, menjual, dan memanfaatkan sesuatu yang dimiliki. Dalam arti dia memiliki nilai profit ya, keuntungan. Kemudian yang kedua ada hak yang berkaitan dengan pribadi, personality right. Seperti kebebasan memeluk agama, berpendapat, ya, bergerak, berkumpul, berserikat. Nah, ini sebenarnya hak-hak yang ada dalam konstitusi kita juga ya. Kemudian hak asasi yang mendapat perlakuan yang sama dengan pemerintah. Right of legal equality. Nah, ini juga hak yang tidak dapat dikurangi sebenarnya. Jadi setiap manusia itu perlu diakui ya, diperlakukan sama terhadap manusia lainnya. Seperti hak untuk menduduki suatu jabatan dalam pemerintah, hak perlakuan yang sama dalam hukum. Kemudian politik right. Nah, ini hak berpolitik ya, hak ikut pemerintah, hak dipilih, hak memilih, ya, hak mendirikan partai, hak berkumpul dan berorganisasi. Nah, ini hak berpolitik ya.
Kemudian hak asasi sosial dan kebudayaan, social and cultural right. Nah, ini hak yang paling mendalam juga ya, karena memang bermasyarakat dan berbudaya itu merupakan bentuk dari hak untuk hidup bersama dengan golongannya, di mana dia bisa tinggal, berkreasi, melakukan kebiasaan, berseni, menciptakan tata cara hidup mereka masing-masing. Itu hak yang melekat juga ya. Kemudian hak asasi untuk mendapatkan perlakuan di peradilan dan perlindungan atau disebut dengan procedural right. Nah, ini hak mendapatkan perlakuan di peradilan ya yang sama, sehingga dia tidak semena-mena untuk dihukum atau diadili, karena memang itu merupakan hak ya. Tidak bisa seseorang itu dilakukan sewenang-wenang walaupun dia bersalah sekalipun. Seperti prosedur menangkap, prosedur menggeledah, prosedur dalam pengadilan, atau tata cara mengadilinya. Bahkan menghukum seseorang saja itu bagaimana harus sesuai dengan kemanusiaan yang berlaku. Nah, ini HAM di Indonesia ya. Dasarnya itu ada UUD 45 ya. Nah, UUD 45 itu sebenarnya masuk di dalam pasal 28 ya konstitusi kita. Kalau ingin mengetahui apa sih hak asasi manusia khususnya bangsa Indonesia, itu hak-haknya ada di pasal 28 A sampai J. Kemudian ini perubahannya ya, ada saat itu UUD RIS, UUD sementara, dan undang-undang perubahannya sampai 2002. Kemudian ada Piagam HAM Indonesia di dalam TAP MPR tahun 98. Kemudian ada Undang-Undang 5 tahun 98 tentang konvensi menentang penyiksaan dan penghukuman. Kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ya, kemerdekaan, kebebasan ya, berpendapat. Kemudian Undang-Undang HAM sendiri itu nomor 39 tahun 99. Kemudian ada keputusan Presiden 181 tahun 98 tentang Komnas anti kekerasan dalam hak asasi manusia ya, Komnas HAM ya. Kita juga sekarang sudah ada ya peradilan HAM sebenarnya. Peradilan hak asasi manusia. Nah, kemudian hak asasi manusia Indonesia ini ya diakui juga dalam BPUPKI. Ya, BPUPKI bekerja 10 hari. Produk barat berasal dari paham individual dan liberal. Kemudian diakui juga HAM rumusan barat tentang golongan, kekeluargaan, tolong menolong. Nah, ini dari Bung Karno dan Supomo ya. Karena memang saat merumuskan dasar negara itu ada kekeluargaan di dalam konsep Soekarno dan Supomo. Nah, kemudian ada masalah HAM adalah masalah kemanusiaan ya. Kemudian yang kelima ini HAM tidak perlu dimasukkan ya. Tidak perlu dimasukkan karena telah ada kedaulatan rakyat. Nah, ini ya. Kemudian ada melalui kompromi yang dirumuskan dan masuklah hak asasi warga negara dalam UUD 45. Ini pertanyaan-pertanyaan sebenarnya. Next dulu melalui kompromi. Ini juga masih pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini HAM dalam konstitusi RIS ya. Nah, kalau dalam RIS ini kan HAM itu muncul sebenarnya masih individual ya, karena memang ini dibuat Belanda untuk memecah bangsa ya. Sebenarnya tidak sesuai ya, karena memang masih mengandung liberal ya. Sedangkan kita tidak memakai liberal, harusnya HAM kita juga sesuai dengan sila di Pancasila. Kemudian ada HAM dalam Undang-Undang RIS, kebebasan manusia. Itu dilihat ya, waktu di Undang-Undang RIS itu ada hak pengakuan manusia, menuntut perlindungan, hak yang sama,
ya, hak mendapat bantuan hukum, hak menuntut perlindungan diri, hak kebebasan bergerak, tinggal di perbatasan, hak tidak boleh disiksa, hak tak boleh ditangkap, ya, kecuali sesuai perintah ya, hak tidak dituntut, hak yang tidak dibisahkan hakim, hak yang tidak bersalah bagi tersangka, hak tidak boleh dihukum kecuali ada aturan, ya, presumption of innocence, praduga tak bersalah. Ini sebenarnya kalau tidak boleh dihukum kecuali ada aturan hukum itu hak legalitas ya, pastian hukum. Hak dijatuhkan hukum yang lebih baik bila ada perubahan. Hak tidak boleh dirampas semua barang bagi pelanggaran kejahatan. Hak tidak boleh dirampas. Jaminan hak perdata dan hak kewargaan akibat hukuman. Kemudian hak tidak boleh diganggu gugat di kediaman ya, kenyamanan ya. Kemudian larangan mengajak masuki pekarangan tanpa izin. Kemudian hak tidak boleh diganggu gugat dalam kemerdekaan berhubungan, hak kebebasan pikiran, ya, bertukar agama, hak kebebasan mengeluarkan pendapat, hak atas kebebasan berkumpul, berserikat ya, hak kebebasan kemajuan dalam mengajukan pengaduan dalam lisan dan tulisan, hak mengajukan permohonan, hak warga negara dalam pemerintah langsung atau perwakilan, hak warga negara diangkat dalam jabatan, orang asing tidak memiliki hak dalam jabatan, hak dan kewajiban warga negara dalam pertahanan, dan tidak mengikat keuntungan warga negara dalam golongan rakyat. Kemudian perhatian dan perbedaan kebutuhan masyarakat dalam kebutuhan hukum juga harus diperhatikan, kebutuhan masyarakat ya. Nah, selain RIS itu ada HAM juga dalam UUDS ya. Di UUDS ini sebenarnya sudah berbeda. Dia memuat hak-hak kebebasan dasar pada bab 5-nya ada dalam pasal 7, 34, 27, dan 33. Nah, ini ya. Kemudian ada HAM sesudah dekret 7 Juli 59. Ya. Ini tidak dibahas ya sebenarnya dalam 18 Agustus PPKI itu, karena Undang-Undang Dasar setelah disahkan PPKI sama dengan Undang-Undang 45 sesudah dekret 5 Juli 1959. Karena memang waktu dekret presiden itu kembali ke Undang-Undang Dasar yang asli. Jadi kayak back to system ya, kembali lagi ke sistem Undang-Undang Dasar setelah kemerdekaan 18 Agustus. Tapi yang membedakannya ini ada nilai praktis dalam pelaksanaan pasal-pasal yang ada sebelum dekret. Nah, ini ada namanya revolusi investment. Nah, ini saat dekret ya, bisa kita lihat sendiri. Dekret presiden. Nah, kemudian HAM sesudah reformasi. Nah, sebenarnya setelah reformasi ini ya HAM itu mulai benar-benar terwujud dalam negara Indonesia. TAP MPR 98 ini landasannya sumber agama, moral, universal, dan nilai luhur budaya bangsa. Kemudian deklarasi universal HAM itu juga mengatur ya, selain hak-hak itu sendiri ya. Jadi memang dasar dari membentuknya TAP MPR ini dua hal tersebut ya, sumber ajaran di Pancasila dan deklarasi human right yang ada di bangsa-bangsa. Ini ada tahu nggak sejarahnya kebangkitan nasional 1908 Budi Utomo, kemudian ke Sumpah Pemuda sampai ke proklamasi. Ini HAM semua akhirnya. Hak berorganisasi, hak ingin bersatu, sampai hak ingin merdeka. Kemudian ada konstitusi UUDS, TAP MPR,
Piagam HAM ya, kemudian Komnas HAM, terus adanya TAP MPR yang memuat Piagam HAM. Nah, kemudian di sini bisa dikatakan ya, dalam substansinya HAM itu dasar yang melekat pada diri manusia, sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Fungsi menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia yang tidak boleh diabaikan, dirampas, diganggu, gugat oleh siapapun. Nah, ini ya, HAM itu sendiri. Kemudian masyarakat Indonesia adalah masyarakat kekeluargaan yang mengenal pranata sosial ya. Kemudian menyangkut hak dan kewajiban masyarakat, ada pranata religius, keluarga, ekonomi, pendidikan, informasi, komunikasi, pranata hukum dan keadilan, dan keamanan. Kemudian ada pengakuan bahwa individu bagian dari masyarakat dan sebaliknya memiliki hak asasi serta hidup di lingkungan yang merupakan sumber daya bagi kehidupan. Karena individu mempunyai hak asasi dan kewajiban untuk menghormati hak asasi individu lain, seperti tata tertib masyarakat ya, serta kelestarian, fungsi perbaikan tatanan dan perbaikan mutu lingkungan. Nah, ini pemahaman HAM di Indonesia. Hak asasi itu hak dasar seluruh umat manusia, ya, tanpa ada pembedaan. HAM adalah hak anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Kemudian setiap manusia mempunyai hak asasi tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan, politikus, status sosial, dan bahasa. HAM juga bersifat historis dan dinamis, yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini ya piagam HAM ya sebenarnya, dalam UUD 45 sebenarnya. Ada hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak mendapatkan keadilan, hak bebas merdeka, hak mendapatkan informasi, hak mendapatkan keamanan, hak mendapatkan kesejahteraan, kewajiban-kewajiban HAM yang tidak dapat dikurangi, kemudian hak perlindungan dan pemajuan. Nah, dalam UUD 45 secara eksklusif dia diatur dalam pasal 28A sampai dengan 28J dalam bab 10. Ya. Nah, sebenarnya banyak sekali ya pelanggaran HAM yang terjadi sebenarnya di Indonesia. Seperti saat PKI ya, G30 SPKI itu banyak sekali orang-orang yang tidak diadili. Kemudian peristiwa Talang Sari, peristiwa di Mesuji, banyak ya pelanggaran-pelanggaran HAM. Kemudian mahasiswa-mahasiswa yang diculik waktu di zaman reformasi ya, itu juga banyak juga ya pelanggaran HAM yang terjadi. Ini pengaduan-pengaduan ya yang pernah terjadi dalam materi hukum. Banyak yang dilanggar seperti hak memperoleh keadilan, hak atas tanah, hak bekerja, hak atas amal, hak untuk bertempat tinggal, hak buruh dan migran, hak atas lingkungan, hak perempuan, jaminan sosial, kebebasan beragama, kepemilikan. Nah, ini banyak sekali memang pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada. Tapi yang paling sering ini ada perlakuan sewenang-wenang, permintaan perlindungan, penanganan kejahatan, penyitaan, tindak lanjut, kekerasan, dan penangkapan yang sewenang-wenang. Biasanya ini HAM yang dilanggar ya dengan aparat polisi sendiri. Nah, ini data yang ada ya. Kemudian pengaduan ke Komnas HAM, rapor HAM Indonesia masih buruk ya dikatakan. Nah, itu
itu saja terkait dengan HAM ya. Memang hak asasi manusia ini hak yang melekat di bangsa Indonesia yang tidak dapat dikurangi sedikit pun ya hak ini. Karena memang HAM itu adalah hukum itu sendiri ya. Kalau kita bicara apa itu HAM, kita bicara juga apa itu hukum. HAM itu sesuatu yang apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Jadi tidak serta-merta dengan kita memiliki pikiran itu masuk dalam HAM kita. Karena HAM kita itu juga sebenarnya dibatasi oleh aturan undang-undang dan dibatasi dengan hak orang lain. Ya, jadi ketika kita melakukan kejahatan, ya, maka undang-undang dapat memenjara dan bahkan kalau teroris itu sampai dihukum mati ya. Negara itu mampu melalui aturan hukum atau undang-undang mengambil HAM rakyat Indonesia yang dikatakan menyimpang atau bersalah. Nah, sampai mengurungnya dalam penjara supaya dia tidak bisa bebas. Kemudian sampai mengambil nyawanya ya, dihukum mati ya. Artinya batas HAM itu sendiri adalah aturan hukum. Kemudian hak orang lain ya, di mana kita tidak boleh semena-mena dengan orang lain. Dan yang terakhir juga ada batas HAM seperti nilai-nilai yang ada di masyarakat, nilai agama, nilai budaya, ya. Apabila agama, budaya, dan kebiasaan seseorang tidak seperti itu, maka tidak boleh dia mengaku itu HAM. Kebanyakan orang yang tidak mengerti HAM, dia lebih memikirkan egonya, dia hanya menjunjung HAM ya. Padahal itu belum tentu HAM. Nah itu ya. Mungkin ini materi terkait dengan HAM untuk hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.